Berita utama sepak bola hari ini. Bukan netral, penunjukan UEA jadi sorotan. Nasib timnas Indonesia semakin berat. Publik curiga dengan niat John Hartman fokus cari pemain di Liga 1, tapi malah ke Kanada. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Bukan netral, penunjukan UEA jadi sorotan. Nasib timnas Indonesia semakin berat. Bukan netral, penunjukan Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah playoff darurat kini benar-benar menjadi sorotan besar dan memunculkan tekanan baru terhadap perjalanan timnas Indonesia yang semakin berat menuju panggung berikutnya. FIFA secara resmi telah menetapkan bahwa Uni Emirat Arab akan menjadi lokasi penyelenggaraan playoff yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei. Sebuah keputusan yang langsung memicu reaksi luas dari berbagai kalangan, khususnya publik Indonesia yang merasa kembali ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam dinamika sepak bola internasional. Harapan awal yang sempat mengemuka bahwa AFC akan tampil sebagai pihak yang mampu menjaga keseimbangan dan menghadirkan keputusan yang lebih netral, pada akhirnya justru berubah menjadi kekecewaan baru yang meluas di ruang publik. Berbagai respons bermunculan, menggambarkan bahwa keputusan ini tidak hanya dilihat sebagai aspek teknis semata, melainkan juga sebagai bagian dari narasi yang lebih besar tentang ketimpangan dalam pengambilan keputusan di level internasional. Keputusan tersebut memang telah dikunci oleh FIFA dan tidak lagi dapat diubah, namun alih-alih menjadi solusi atas situasi darurat yang muncul akibat kekosongan slot kompetisi, justru berubah menjadi titik awal dari kontroversi yang semakin meluas. Playoff yang sebelumnya dipandang sebagai jalan keluar untuk menjaga keberlangsungan kompetisi kini bergeser menjadi arena perdebatan tentang keadilan, transparansi, dan netralitas. Pertanyaan mendasar pun muncul dengan sangat kuat di tengah publik, yakni alasan dibalik penunjukan Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah. Secara objektif, alasan yang paling sering dikemukakan adalah faktor fasilitas yang memang sangat memadai. Uni Emirat Arab memiliki stadion berstandar internasional, akses penerbangan global yang mudah dijangkau, fasilitas akomodasi kelas dunia, tingkat keamanan yang stabil, serta pengalaman panjang dalam menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Dari sisi administratif dan logistik, semua persyaratan terpenuhi dengan sangat baik dan terlihat masuk akal jika dilihat dari permukaan. Namun sepak bola tidak pernah berdiri hanya di atas kertas. Begitu keputusan diumumkan secara resmi, reaksi publik langsung bergerak ke arah yang lebih kritis, bahkan cenderung penuh kecurigaan. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah keputusan tersebut benar-benar murni didasarkan pada pertimbangan teknis, atau justru terdapat kepentingan lain yang tidak terlihat secara langsung. Dalam pemberitaan yang berkembang, disampaikan bahwa keputusan ini memicu reaksi luas dari publik Indonesia yang merasa kembali dirugikan, sebuah penegasan yang mencerminkan hilangnya kepercayaan terhadap proses yang berlangsung. Lebih jauh lagi, dalam analisis yang muncul di ruang publik, disebutkan bahwa keuntungan geografis yang dimiliki kawasan Timur Tengah menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, sehingga memperkuat persepsi bahwa keputusan ini tidak sepenuhnya netral. Nama AFC pun ikut terseret dalam arus perdebatan yang semakin panas. Publik mulai mempertanyakan peran konfederasi tersebut sebagai penjaga keseimbangan sepak bola Asia. Dalam berbagai tanggapan yang beredar, muncul pandangan bahwa AFC seharusnya mampu memberikan sikap yang lebih tegas dalam menjaga keadilan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana keputusan tersebut berjalan tanpa adanya perlawanan yang signifikan. Dalam berbagai pemberitaan, disampaikan bahwa harapan terhadap AFC sebagai penyeimbang mulai memudar, sebuah gambaran yang menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang tidak bisa dianggap remeh. Situasi ini memperlihatkan bahwa keputusan administratif dalam sepak bola modern tidak lagi berdampak terbatas, melainkan mampu memicu gelombang opini yang luas dan berlapis. Masuk ke aspek reaksi publik, media sosial langsung dipenuhi berbagai opini yang berkembang dengan sangat cepat. Narasi yang muncul tidak lagi sekadar kritik biasa, tetapi telah mengarah pada tuduhan yang lebih serius. Dalam sejumlah pemberitaan, disebutkan bahwa sebagian publik menilai playoff ini sebagai skenario yang telah diatur, bahkan ada yang menganggapnya sebagai bentuk seleksi wilayah terselubung. Pandangan lain yang juga mengemuka menyatakan bahwa Indonesia hanya ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai pesaing yang benar-benar diperhitungkan dalam kompetisi tersebut. Situasi ini tentu menjadi sangat berbahaya, karena ketika kepercayaan publik sudah terganggu sebelum pertandingan dimulai, maka hasil apapun yang terjadi di lapangan akan selalu berada dalam bayang-bayang keraguan. Jika timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan, maka narasi yang muncul bisa saja mereduksi pencapaian tersebut sebagai kebetulan semata. Sebaliknya, jika mengalami kekalahan, maka hasil tersebut akan dengan mudah dijadikan pembenaran bahwa sistem yang digunakan memang tidak adil sejak awal. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis tambahan yang tidak hanya dirasakan oleh pemain, tetapi juga oleh seluruh elemen tim.
Dalam konteks kompetisi yang sudah sangat ketat, faktor non-teknis seperti ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa di lapangan. Aspek berikutnya yang menjadi sorotan adalah keuntungan yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab serta tim-tim dari kawasan sekitarnya. Bermain di Uni Emirat Arab tidak dapat disederhanakan sebagai bermain di lokasi netral. Dalam berbagai analisis yang berkembang, dijelaskan bahwa faktor cuaca panas khas Timur Tengah, tingkat kelembapan yang berbeda, kondisi lapangan yang sudah familiar, serta potensi dukungan supporter lokal menjadi keuntungan yang nyata bagi tim-tim regional. Kondisi ini menciptakan tantangan tambahan bagi tim seperti Indonesia yang harus melakukan adaptasi dalam waktu terbatas. Dalam pemberitaan yang beredar, ditegaskan bahwa tim seperti Indonesia perlu datang lebih awal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, sebuah proses yang tentu membutuhkan energi dan persiapan ekstra. Sebaliknya, tim-tim dari kawasan Timur Tengah telah terbiasa dengan kondisi tersebut, sehingga tidak membutuhkan waktu adaptasi yang panjang. Dalam pertandingan dengan tingkat kepentingan tinggi, detail kecil seperti ini seringkali menjadi pembeda yang sangat menentukan hasil akhir. Oleh karena itu, aspek lingkungan tidak bisa dipandang sebagai faktor minor, melainkan sebagai bagian integral dari dinamika pertandingan itu sendiri. Jika ditarik ke belakang, situasi seperti ini bukanlah yang pertama terjadi. Dalam putaran sebelumnya, tuan rumah yang ditunjuk juga berasal dari kawasan yang sama, yakni Arab Saudi dan Qatar. Kedua negara tersebut dikenal memiliki kekuatan finansial besar, fasilitas kelas dunia, serta kedekatan geografis dengan tim-tim di kawasan Timur Tengah. Ketika kini playoff kembali digelar di Uni Emirat Arab, publik mulai melihat adanya pola yang berulang. Dalam berbagai diskusi yang berkembang, muncul pertanyaan mengenai apakah ini sekadar kebetulan atau bagian dari arah kebijakan tertentu yang lebih luas. Pertanyaan ini terus menguat dan memperdalam skeptisisme yang telah terbentuk sebelumnya. Dari sisi peluang, posisi Indonesia dalam skenario ini memang tidak mudah. Dalam analisis yang berkembang, disebutkan bahwa peluang Indonesia berada dalam kondisi yang sangat tipis, bukan semata karena faktor kualitas, tetapi juga karena berbagai kondisi eksternal yang tidak menguntungkan. Timnas Indonesia tidak hanya dituntut untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga harus mampu menghadapi tekanan mental yang besar dalam situasi yang kompleks. Bahkan jika berhasil melewati tahap Asia, tantangan berikutnya sudah menanti, yakni menghadapi wakil dari zona Eropa yang secara historis memiliki kualitas lebih tinggi. Dengan demikian, jalur yang harus dilalui menjadi sangat berat dan berlapis. Tim harus mampu menghadapi kondisi lingkungan yang tidak ideal, tekanan psikologis yang tinggi, serta kualitas lawan yang berada di level berbeda. Dalam banyak analisis, situasi ini digambarkan bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian bertahan hidup dalam konteks sepak bola modern yang penuh tekanan. Di sisi lain muncul pula narasi yang lebih luas mengenai kemungkinan adanya agenda tersembunyi di balik keputusan tersebut. Diskusi publik mulai melebar ke arah kepentingan yang lebih besar, termasuk faktor pasar, sponsor, hingga dinamika politik dalam sepak bola global. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Timur Tengah memang menunjukkan peningkatan signifikan sebagai pusat investasi olahraga dunia. Dari pengembangan liga domestik, kepemilikan klub, hingga penyelenggaraan event internasional, semuanya bergerak dalam arah yang sama. Dalam berbagai pemberitaan, disampaikan bahwa peningkatan peran kawasan ini dalam dunia olahraga menjadi faktor yang memperkuat persepsi publik mengenai adanya arah kebijakan tertentu. Meskipun tidak terdapat bukti konkret yang secara langsung membenarkan semua dugaan tersebut, namun dalam konteks sepak bola modern yang kerap diwarnai kontroversi, munculnya kecurigaan seperti ini menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Indonesia kini berada di tengah situasi yang kompleks tersebut. Di satu sisi, ini adalah peluang untuk mencatatkan sejarah baru dengan melangkah lebih jauh. Namun di sisi lain, ini juga menjadi tekanan besar yang tidak bisa diabaikan. Dalam berbagai analisis, ditegaskan bahwa jika Indonesia gagal, maka narasi ketidakadilan akan terus menguat dan menjadi bagian dari diskursus publik. Sebaliknya, jika berhasil, maka pencapaian tersebut akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola nasional. Pada akhirnya, semua akan kembali ditentukan di atas lapangan. Dalam pemberitaan yang berkembang, ditegaskan bahwa hasil akhir akan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul saat ini. Apakah sistem yang berjalan benar-benar tidak adil, atau justru menjadi panggung bagi Indonesia untuk membuktikan kemampuannya dalam kondisi yang paling sulit? Jika timnas Indonesia mampu melewati seluruh rintangan ini, maka cerita yang tercipta tidak lagi sekadar tentang sepak bola, melainkan tentang keberanian menghadapi tantangan besar dan menembus batas kemungkinan yang selama ini dianggap hampir mustahil. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, pendekatan yang harus diambil oleh timnas Indonesia tidak bisa lagi sekadar mengandalkan semangat juang atau motivasi emosional semata. Pendekatan harus bergeser ke arah metode yang lebih ilmiah, terukur, dan berbasis data. Karena ketika bermain di lingkungan yang secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada lawan, satu-satunya cara untuk menutup celah tersebut adalah dengan memaksimalkan setiap detail kecil yang masih bisa dikontrol.
mulai dari manajemen kebugaran pemain, pengaturan waktu kedatangan, adaptasi suhu, hingga strategi rotasi pemain yang benar-benar presisi. Semuanya menjadi faktor krusial. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap hasil akhir pertandingan. Oleh karena itu, tim pelatih harus mampu membaca situasi dengan sangat jeli, termasuk menentukan kapan tim harus bermain agresif dan kapan harus menahan tempo untuk menghemat energi. Bermain di suhu tinggi bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal ketahanan fisik yang akan sangat menentukan performa di menit-menit krusial, terutama ketika pertandingan memasuki fase akhir, saat konsentrasi mulai menurun dan keputusan penting harus diambil dalam tekanan tinggi. Publik curiga dengan niat John Hartman fokus cari pemain di Liga 1, tapi malah ke Kanada. Publik mulai menyoroti arah langkah pelatih timnas Indonesia, John Hartman, yang dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan narasi awal mengenai fokus pencarian pemain di kompetisi domestik, khususnya Super League. Namun justru di saat yang sama muncul kabar aktivitasnya yang terhubung dengan Kanada, sehingga memunculkan tanda tanya besar di kalangan pengamat dan supporter. Setelah penampilan yang dinilai cukup menjanjikan dalam ajang FIFA Series 2026, Timnas Indonesia kini memasuki fase persiapan yang lebih krusial untuk menghadapi agenda resmi berikutnya, yaitu FIFA Matchday bulan Juni tahun 2026, yang akan menjadi titik evaluasi penting sebelum memasuki dua turnamen besar di kawasan, yakni Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026. Dalam periode ini, Hartman dituntut untuk segera menemukan komposisi terbaik, baik dari sisi taktik maupun pemilihan pemain, karena intensitas jadwal yang semakin padat tidak memberi banyak ruang untuk eksperimen berkepanjangan. Pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, dalam pandangannya menegaskan bahwa Hartman sudah memasuki fase krusial dalam menentukan arah tim, di mana proses seleksi pemain tidak bisa lagi bersifat luas tanpa kejelasan prioritas. Ia menyampaikan dalam pernyataan langsung bahwa John Hartman dinilai harus segera menentukan pilihan terbaiknya, karena waktu menuju turnamen semakin dekat dan kebutuhan akan stabilitas tim menjadi semakin mendesak. Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa FIFA Matchday bulan Juni kemungkinan besar akan dimanfaatkan sebagai tahap penyaringan akhir, di mana pemain-pemain yang tampil paling konsisten akan menjadi fondasi utama untuk menghadapi turnamen berikutnya, termasuk FIFA ASEAN Cup yang memiliki nilai strategis lebih tinggi karena masuk dalam kalender resmi FIFA. Dalam analisis yang berkembang, muncul dugaan bahwa pendekatan Hartman terhadap FIFA Matchday tidak hanya sebatas uji coba biasa, melainkan bagian dari skenario besar untuk membentuk kerangka tim jangka pendek hingga menengah. Pernyataan lanjutan dari Bung Ropan menggambarkan bahwa proses seleksi ini akan berlangsung secara bertahap, dimulai dari pengamatan di FIFA Matchday hingga berlanjut ke turnamen regional, sebelum akhirnya diputuskan komposisi final pemain yang dianggap paling siap secara teknis maupun mental. Ia juga menekankan bahwa momentum edisi perdana FIFA ASEAN Cup membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk mencatat sejarah sebagai juara pertama, sebuah pencapaian yang tidak hanya berdampak pada prestasi, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia di peta sepak bola regional. Dalam konteks regulasi, FIFA ASEAN Cup memberikan keuntungan signifikan karena berada dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub di luar negeri wajib melepas pemainnya untuk memperkuat tim nasional. Hal ini berbeda dengan Piala AFF yang tidak masuk agenda FIFA, sehingga seringkali timnas Indonesia harus tampil tanpa kekuatan penuh dari pemain diaspora. Bung Ropan dalam pernyataan langsungnya menjelaskan bahwa situasi ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk tampil dengan skuad terbaik, karena seluruh pemain yang bermain di luar negeri dapat dipanggil tanpa hambatan administratif dari klub masing-masing. Namun di tengah narasi tersebut, muncul kontradiksi yang memicu kecurigaan publik. Di satu sisi, Hartman terlihat aktif memantau pertandingan Super League secara langsung, sebuah langkah yang dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyatakan dalam pernyataan langsung bahwa pelatih tersebut memang berkeliling untuk menyaksikan pertandingan dan mengamati pemain secara langsung. Aktivitas ini dinilai sebagai bagian penting dalam membangun kekuatan tim berbasis pemain lokal, terutama untuk kebutuhan turnamen non-FIFA seperti Piala AFF. Namun di sisi lain, muncul kabar mengenai keterlibatan atau aktivitas Hartman yang berkaitan dengan Kanada, yang kemudian memunculkan spekulasi mengenai fokus utamanya dalam membangun tim. Situasi ini menjadi semakin kompleks karena publik mulai mempertanyakan konsistensi arah kebijakan pelatih. Jika memang fokus utama adalah menggali potensi pemain lokal melalui kompetisi domestik, maka munculnya indikasi aktivitas di luar konteks tersebut dianggap sebagai sinyal yang membingungkan.
Apakah ini bagian dari strategi tersembunyi untuk memperluas jaringan pemain diaspora, atau justru menunjukkan adanya prioritas lain yang belum sepenuhnya terungkap ke publik? Pertanyaan-pertanyaan ini berkembang seiring dengan minimnya transparansi mengenai agenda lengkap pelatih di luar pemantauan kompetisi domestik. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai lawan yang akan dihadapi dalam FIFA Matchday. Ia menyampaikan secara langsung bahwa pengumuman tidak bisa dilakukan sebelum ada kesepakatan resmi yang dituangkan dalam dokumen tertulis, sehingga semua spekulasi yang beredar masih berada pada tahap awal. Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi dengan beberapa negara memang sudah dilakukan, namun baru sebagian kecil yang memberikan respons, dan itu pun belum masuk tahap finalisasi administratif. Di tengah ketidakpastian tersebut, persiapan timnas Indonesia tetap berjalan dengan fokus utama pada pemantauan pemain. Hartman terus melakukan observasi terhadap performa individu di level kompetisi, menilai konsistensi, kontribusi dalam pertandingan, hingga kesiapan fisik dan mental pemain untuk tampil di level internasional. Metode ini memberikan gambaran nyata yang tidak bisa diperoleh hanya melalui data statistik karena pengamatan langsung memungkinkan pelatih melihat detail-detail kecil yang seringkali menjadi pembeda di level kompetisi tinggi. Namun, dinamika yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada aspek teknis, melainkan juga pada persepsi publik terhadap arah pembangunan tim. Ketika muncul ketidaksesuaian antara narasi dan realitas di lapangan, kepercayaan publik dapat terpengaruh, dan ini menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses jangka panjang. Tim nasional bukan hanya soal performa di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana membangun keyakinan kolektif bahwa setiap langkah yang diambil memiliki tujuan yang jelas dan konsisten. Jika situasi ini ditarik lebih jauh ke dalam konteks manajemen tim modern, maka muncul satu dimensi tambahan yang mulai disorot oleh pengamat, yakni bagaimana keseimbangan antara eksplorasi pemain lokal dan jaringan diaspora dikelola secara bersamaan oleh John Hartman. Dalam sepak bola modern, pendekatan multisumber pemain memang menjadi hal yang lazim, namun tetap membutuhkan arah yang konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di dalam tim. Ketika satu sisi menekankan pentingnya pemantauan langsung di kompetisi domestik, sementara di sisi lain terdapat indikasi aktivitas lintas negara, maka publik mulai mencoba membaca apakah ini bagian dari strategi besar yang belum sepenuhnya dikomunikasikan, atau justru cerminan dari prioritas yang belum terkunci secara final. Dalam kerangka teknis, pendekatan seperti ini sebenarnya dapat memberikan keuntungan jika dijalankan dengan sistem yang jelas, karena pelatih memiliki fleksibilitas dalam memilih profil pemain sesuai kebutuhan taktik. Namun, tanpa komunikasi yang terstruktur, fleksibilitas tersebut justru bisa diterjemahkan sebagai ketidakpastian. Hal ini terlihat dari berkembangnya berbagai spekulasi yang mencoba mengaitkan langkah-langkah Hartman dengan kemungkinan ekspansi pencarian pemain di luar radar publik. Beberapa pengamat menilai bahwa kunjungan ke berbagai wilayah, termasuk yang dikaitkan dengan Kanada, bisa saja merupakan bagian dari upaya memperluas database pemain diaspora yang memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Di sisi lain, kebutuhan jangka pendek tetap tidak bisa diabaikan, terutama menjelang agenda penting seperti FIFA Matchday Juni 2026 yang akan menjadi panggung evaluasi utama sebelum memasuki turnamen regional. Dalam periode ini, pelatih dituntut untuk tidak hanya mengumpulkan pemain terbaik, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan cepat dalam sistem permainan yang diterapkan. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena waktu persiapan yang terbatas tidak memberi ruang untuk eksperimen yang terlalu luas. Oleh karena itu, setiap keputusan pemanggilan pemain harus didasarkan pada kebutuhan taktik yang spesifik, bukan sekadar potensi jangka panjang. Lebih lanjut, dinamika ini juga berdampak pada bagaimana pemain memandang peluang mereka di tim nasional. Ketika jalur seleksi terlihat terbuka dari berbagai arah, kompetisi internal menjadi semakin ketat, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pemain yang mengandalkan performa di kompetisi domestik. Mereka mungkin mulai mempertanyakan apakah konsistensi di liga lokal cukup untuk mendapatkan tempat, atau apakah faktor lain seperti pengalaman internasional menjadi penentu utama. Situasi ini menuntut adanya kejelasan kriteria seleksi dari pelatih, agar setiap pemain memahami apa yang diharapkan dari mereka. Selain itu, faktor adaptasi juga menjadi isu penting yang sering kali luput dari perhatian. Pemain yang berasal dari lingkungan sepak bola berbeda membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan gaya bermain tim nasional, termasuk dalam hal komunikasi, tempo permainan, dan pemahaman taktik. Jika integrasi ini tidak dikelola dengan baik, maka potensi yang dimiliki pemain tidak akan maksimal saat diturunkan di pertandingan resmi. Oleh karena itu, pelatih harus memiliki metode khusus untuk mempercepat proses adaptasi, baik melalui sesi latihan intensif maupun pendekatan komunikasi yang efektif. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini juga mencerminkan transformasi yang sedang terjadi dalam sepak bola Indonesia, di mana pendekatan tradisional mulai beralih ke model yang lebih terbuka dan global.
Perubahan ini membawa peluang besar, tetapi juga menuntut kesiapan dari semua pihak untuk beradaptasi dengan dinamika baru. Federasi, pelatih, pemain, hingga publik harus memiliki pemahaman yang sama mengenai arah yang ingin dicapai, agar proses transisi ini dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, ekspektasi publik terhadap Timnas Indonesia terus meningkat seiring dengan hasil positif yang mulai terlihat dalam beberapa ajang terakhir. Hal ini menciptakan tekanan tambahan bagi pelatih untuk segera menunjukkan konsistensi performa, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan akan berada di bawah sorotan, termasuk langkah-langkah yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai bagian dari proses internal. Dengan demikian, narasi yang berkembang saat ini bukan hanya tentang kemana Herdman pergi atau siapa yang ia pantau, tetapi tentang bagaimana semua langkah tersebut diterjemahkan menjadi hasil nyata di lapangan. Publik tidak hanya ingin melihat proses, tetapi juga membutuhkan bukti bahwa proses tersebut mengarah pada peningkatan kualitas tim secara keseluruhan. Dan di titik inilah, setiap detail keputusan menjadi penting, karena akan menentukan apakah strategi yang dijalankan benar-benar membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Di sisi lain, sorotan terhadap langkah John Herdman yang tiba-tiba terbang ke Kanada justru menambah lapisan pertanyaan baru di tengah publik yang sebelumnya sudah dibuat bertanya-tanya oleh narasi pencarian pemain di kompetisi domestik. Pada satu momen, ia terlihat aktif memantau pertandingan Super League untuk menjaring talenta lokal. Namun, pada momen lain, ia justru berada di luar negeri dengan agenda yang tidak sepenuhnya dijelaskan secara terbuka. Situasi ini kemudian memunculkan asumsi bahwa ada agenda lain yang sedang dijalankan, baik itu terkait pemantauan pemain diaspora tambahan, penjajakan lawan uji coba, maupun pendekatan terhadap pemain-pemain tertentu yang belum masuk radar publik. Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pernyataan dari Bung Ropan yang menegaskan bahwa pelatih memang berada dalam fase krusial untuk menentukan komposisi terbaik tim. Setiap langkah yang diambil akan selalu berada dalam pengawasan publik, apalagi menjelang periode penting seperti FIFA Matchday, yang menjadi fondasi utama sebelum masuk ke turnamen kawasan. Maka wajar jika setiap pergerakan sekecil apapun akan dibaca sebagai sinyal besar. Terlebih ketika ekspektasi terhadap Timnas Indonesia sedang berada dalam titik tinggi setelah performa yang mulai stabil. Publik tidak lagi hanya menilai hasil pertandingan, tetapi juga proses di balik layar yang menentukan arah tim ke depan. Jika ditarik lebih dalam, perjalanan ke Kanada tersebut bisa saja memiliki dimensi strategis yang lebih luas. Dalam konteks sepak bola modern, jaringan internasional pelatih menjadi salah satu aset penting dalam membangun tim yang kompetitif. Ini bukan hanya soal mencari pemain, tetapi juga membuka peluang kerjasama, pertukaran metode latihan, hingga akses terhadap informasi taktik yang lebih variatif. Hal seperti ini seringkali tidak terlihat secara langsung oleh publik, tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan tim. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak hanya berfokus di dalam negeri bisa dipahami sebagai bagian dari pendekatan yang lebih komprehensif. Meski demikian, komunikasi kepada publik tetap menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. Tanpa penjelasan yang jelas, ruang interpretasi akan selalu diisi oleh spekulasi yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Disinilah tantangan terbesar bagi manajemen tim nasional, yaitu menjaga keseimbangan antara strategi internal dan transparansi eksternal. Ketika dua hal ini tidak berjalan beriringan, maka kepercayaan publik bisa perlahan terkikis, bahkan sebelum tim benar-benar menghadapi pertandingan penting. Sementara itu, di dalam negeri, proses pemantauan pemain Super League tetap berjalan dengan intensitas tinggi. Pelatih berusaha mengidentifikasi profil pemain yang sesuai dengan kebutuhan taktik yang sedang dibangun. Bukan sekadar pemain dengan performa individu terbaik, tetapi juga mereka yang mampu beradaptasi dengan sistem permainan yang diinginkan. Ini menjadi poin penting karena dalam banyak kasus, kegagalan tim nasional bukan disebabkan oleh kurangnya kualitas individu, melainkan ketidaksesuaian antara karakter pemain dan sistem yang diterapkan. Langkah berkeliling stadion untuk melihat langsung pertandingan menjadi bagian penting dari proses seleksi yang lebih objektif. Data statistik saja tidak cukup untuk menggambarkan kontribusi nyata seorang pemain di lapangan, terutama dalam aspek yang tidak tercatat seperti positioning, komunikasi, dan disiplin taktik. Elemen-elemen ini justru menjadi kunci dalam sepak bola modern. Oleh karena itu, metode observasi langsung tetap menjadi pendekatan yang relevan dan tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh data. Namun demikian, publik tetap berharap adanya konsistensi dalam narasi yang dibangun. Ketika satu sisi menyebut fokus pada pemain lokal, sementara sisi lain menunjukkan aktivitas di luar negeri, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang arah kebijakan yang sebenarnya. Apakah tim ini akan lebih condong ke kekuatan domestik, atau tetap mengandalkan diaspora sebagai tulang punggung utama? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat kalender kompetisi yang berbeda antara AFF dan FIFA ASEAN Cup, yang menuntut fleksibilitas dalam pemilihan pemain. Pelatih harus mampu menyusun dua pendekatan yang berbeda dalam waktu yang relatif berdekatan. Ini bukan tugas yang mudah dan membutuhkan perencanaan yang sangat matang.
Di tengah semua dinamika tersebut, satu hal yang tidak berubah adalah tekanan untuk memberikan hasil. Pada akhirnya, sebaik apapun proses yang dijalankan, publik akan tetap menilai berdasarkan capaian di lapangan. Setiap keputusan yang diambil saat ini akan bermuara pada penilaian di masa depan. Apakah langkah-langkah yang dianggap kontroversial ini justru menjadi fondasi kesuksesan, atau sebaliknya menjadi titik awal dari kegagalan? Dengan waktu yang terus berjalan menuju agenda-agenda penting, setiap detail kecil menjadi sangat berarti. Mulai dari pemilihan pemain, strategi permainan, hingga manajemen komunikasi, semuanya harus berjalan selaras agar timnas Indonesia tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga kuat secara mental menghadapi tekanan yang semakin besar. Di titik ini, dinamika yang berkembang tidak lagi sekadar membahas kemana John Hartman pergi, atau siapa yang ia pantau, tetapi sudah masuk ke ranah yang lebih dalam, yakni bagaimana arah filosofi tim ini benar-benar dibentuk dalam jangka menengah. Ada kecenderungan bahwa tim pelatih sedang mencoba meramu identitas yang lebih fleksibel, bukan hanya bertumpu pada satu pendekatan permainan. Dalam beberapa kesempatan, terlihat adanya upaya untuk menyeimbangkan antara direct play yang cepat dengan fase penguasaan bola yang lebih sabar. Ini bukan perubahan kecil, karena pergeseran seperti ini membutuhkan adaptasi dari seluruh lini, mulai dari bek, gelandang, hingga penyerang. Jika dilihat dari komposisi pemain yang sedang dipantau, ada indikasi bahwa pelatih mencari profil yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan membaca permainan. Pemain dengan kemampuan ini biasanya mampu menjadi penghubung antar lini, terutama dalam situasi transisi. Hal tersebut penting, karena salah satu kelemahan yang sering muncul sebelumnya adalah jarak antar lini yang terlalu renggang saat kehilangan bola. Akibatnya, lawan bisa dengan mudah mengeksploitasi ruang kosong di area tengah. Dengan pendekatan baru, diharapkan tim bisa lebih kompak dalam menjaga struktur permainan. Selain itu, perhatian juga mulai diarahkan pada detail kecil yang sering luput dari sorotan. Misalnya, bagaimana timing dalam melakukan pressing pertama, bagaimana reaksi pemain saat kehilangan bola dalam hitungan detik pertama, serta bagaimana distribusi bola dari lini belakang bisa lebih bervariasi. Ini semua adalah elemen yang terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar dalam pertandingan. Tim yang mampu menguasai detail-detail seperti ini biasanya lebih konsisten dalam performa, terutama saat menghadapi lawan dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih tinggi. Di sisi lain, muncul pula tantangan dalam menjaga keseimbangan antara eksperimen dan stabilitas. Terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat bisa membuat pemain kesulitan memahami peran masing-masing. Namun, jika terlalu konservatif, tim juga berisiko stagnan dan mudah dibaca lawan. Inilah dilema yang harus dihadapi oleh tim pelatih. Mereka harus berani mencoba hal baru, tetapi tetap menjaga fondasi yang sudah ada agar tidak runtuh. Proses ini membutuhkan komunikasi yang sangat jelas kepada para pemain, sehingga setiap perubahan bisa dipahami sebagai bagian dari rencana besar, bukan sekadar improvisasi sesaat. Peran staf pendukung juga menjadi semakin penting dalam situasi seperti ini. Analisis video, data performa, hingga laporan kondisi fisik pemain harus terintegrasi dengan baik dalam pengambilan keputusan. Sepak bola modern tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga didukung oleh data yang akurat. Dengan kombinasi antara analisis objektif dan pengalaman di lapangan, keputusan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa jaringan internasional pelatih menjadi relevan, karena akses terhadap metode analisis terbaru bisa memberikan keunggulan tambahan. Sementara itu, ekspektasi publik terus bergerak seiring dengan perkembangan tim. Setelah menunjukkan peningkatan performa, standar yang diharapkan pun ikut naik. Tidak cukup hanya bermain baik, tim dituntut untuk bisa menang dengan konsisten. Tekanan ini bisa menjadi motivasi, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, aspek mental pemain menjadi faktor yang tidak kalah penting. Tim yang kuat secara mental biasanya mampu tetap fokus meski berada dalam tekanan tinggi, baik dari lawan maupun dari ekspektasi publik sendiri. Dalam konteks ini, keputusan-keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan arah perjalanan tim ke depan. Setiap eksperimen, setiap pemanggilan pemain, hingga setiap strategi yang diterapkan akan menjadi bagian dari proses pembentukan identitas. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka tim ini tidak hanya akan siap menghadapi turnamen terdekat, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk jangka panjang. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, potensi yang ada bisa saja tidak berkembang secara maksimal. Dengan waktu yang terus berjalan, ruang untuk melakukan kesalahan semakin sempit. Setiap sesi latihan, setiap pertandingan uji coba, hingga setiap keputusan taktik menjadi sangat berharga. Semua elemen harus berjalan dalam satu arah yang sama agar tujuan besar yang diharapkan bisa tercapai. Dan di tengah semua proses tersebut, publik akan terus mengamati, menilai, dan menunggu apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi atau justru sebaliknya.
Seiring waktu berjalan, fokus pembahasan mulai bergeser ke detail implementasi di lapangan. Karena apa yang dirancang oleh John Hartman tidak akan memiliki arti jika tidak mampu diterjemahkan menjadi pola permainan yang konsisten selama 90 menit pertandingan. Dalam fase ini, latihan tidak lagi sekadar mengulang pola dasar, tetapi mulai masuk ke simulasi situasi nyata yang menuntut pengambilan keputusan cepat. Pemain dipaksa berpikir dalam tekanan, menentukan kapan harus melepas bola, kapan harus menahan tempo, serta kapan harus melakukan pressing secara kolektif. Intensitas latihan seperti ini seringkali menjadi pembeda antara tim yang hanya kuat di atas kertas dan tim yang benar-benar siap bersaing di level kompetitif. Pendekatan ini juga menuntut adanya komunikasi yang lebih aktif antar pemain di lapangan. Koordinasi antar lini menjadi kunci, terutama dalam menjaga jarak yang ideal agar tidak terlalu renggang maupun terlalu rapat. Ketika jarak terlalu jauh, ruang antar lini akan mudah dimanfaatkan lawan. Sebaliknya, jika terlalu rapat, tim akan kesulitan dalam melakukan progresi bola ke depan. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi kata kunci dalam setiap sesi latihan maupun pertandingan. Hal ini tidak bisa dicapai secara instan, melainkan melalui repetisi yang terus-menerus hingga menjadi kebiasaan otomatis bagi para pemain. Di sisi lain, rotasi pemain juga mulai menjadi perhatian serius. Dengan jadwal yang padat, pelatih tidak bisa hanya mengandalkan satu komposisi utama. Dibutuhkan kedalaman skuad yang mampu menjaga kualitas permainan meski terjadi pergantian pemain. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena tidak semua pemain memiliki tingkat pemahaman taktik yang sama. Oleh sebab itu, setiap pemain yang masuk dalam radar harus dibekali pemahaman sistem yang seragam, sehingga ketika mereka dimainkan, tidak terjadi penurunan kualitas secara signifikan. Selain aspek teknis, faktor kebugaran fisik juga tidak bisa diabaikan. Permainan dengan intensitas tinggi membutuhkan stamina yang prima. Tanpa kondisi fisik yang memadai, strategi sebaik apapun akan sulit dijalankan secara optimal. Program latihan fisik pun disesuaikan dengan kebutuhan permainan, tidak hanya fokus pada daya tahan, tetapi juga kecepatan, akselerasi, dan kemampuan recovery setelah melakukan sprint. Semua ini dirancang agar pemain mampu menjaga performa dari menit awal hingga akhir pertandingan. Menariknya, perkembangan ini juga mulai mempengaruhi cara pandang publik terhadap tim. Jika sebelumnya fokus hanya pada hasil akhir, kini mulai muncul apresiasi terhadap proses yang sedang dibangun. Meski demikian, ekspektasi tetap tinggi. Publik ingin melihat bukti nyata bahwa semua persiapan ini benar-benar membawa perubahan. Setiap pertandingan uji coba menjadi ajang pembuktian, bukan hanya untuk pelatih, tetapi juga bagi para pemain yang ingin mengamankan tempat di skuad utama. Dalam situasi seperti ini, tekanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pemain harus mampu menjaga fokus, tidak hanya menghadapi lawan di lapangan, tetapi juga ekspektasi dari luar. Mentalitas menjadi faktor penentu, terutama dalam momen-momen krusial. Tim yang mampu tetap tenang di bawah tekanan biasanya memiliki peluang lebih besar untuk meraih hasil positif. Oleh karena itu, aspek psikologis juga mulai mendapat perhatian dalam proses persiapan melalui pendekatan yang membantu pemain tetap percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi eksternal. Semua elemen ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu membentuk tim yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memiliki identitas yang jelas. Identitas ini akan menjadi fondasi dalam setiap pertandingan, memberikan arah yang konsisten meski menghadapi berbagai situasi berbeda. Proses ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu, tetapi jika dijalankan dengan disiplin, hasilnya bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Dan di tengah perjalanan ini, setiap langkah kecil tetap memiliki arti besar, karena dari situlah fondasi tim dibangun secara perlahan namun pasti. Dalam perkembangan berikutnya, perhatian mulai mengarah pada bagaimana tim ini mengelola fase pertandingan yang seringkali menjadi titik paling menentukan, yaitu transisi antar situasi, baik saat menyerang ke bertahan maupun sebaliknya. Disinilah peran struktur kolektif benar-benar diuji, karena kesalahan sekecil apapun bisa langsung berujung pada peluang bagi lawan. John Hartman terlihat mendorong pemain untuk lebih disiplin dalam menjaga posisi dasar mereka, terutama ketika fullback naik membantu serangan. Pola ini menuntut adanya keseimbangan yang presisi, karena ketika satu sisi terlalu agresif, sisi lain harus mampu menutup ruang dengan cepat, agar tidak terjadi celah di area tengah. Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi sistem yang lebih terorganisir dalam fase build-up. Alih-alih selalu bermain langsung ke depan, tim mulai diarahkan untuk membangun serangan secara bertahap, memanfaatkan lebar lapangan, serta menciptakan sudut umpan yang lebih variatif. Hal ini memberikan keuntungan dalam mengontrol tempo permainan, sekaligus mengurangi risiko kehilangan bola di area berbahaya. Namun perubahan ini juga menuntut tingkat ketenangan yang lebih tinggi dari para pemain, terutama di lini belakang dan gelandang bertahan, karena mereka menjadi titik awal dari setiap pergerakan tim. Di sisi lain, variasi serangan juga mulai diperluas. Tidak hanya mengandalkan penetrasi dari tengah, tim mulai memaksimalkan pergerakan dari sisi sayap dengan kombinasi overlap dan underlap yang lebih terstruktur.
Pola ini bertujuan untuk membuka ruang di pertahanan lawan, sekaligus menciptakan opsi umpan yang lebih beragam di sepertiga akhir lapangan. Meski terlihat sederhana, implementasi pola seperti ini membutuhkan timing yang tepat dan pemahaman antar pemain yang kuat, agar setiap pergerakan tidak saling bertabrakan. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada situasi bola mati. Dalam banyak pertandingan, momen seperti ini sering menjadi penentu hasil akhir. Oleh karena itu, tim pelatih mulai merancang skema yang lebih spesifik, baik dalam situasi menyerang maupun bertahan. Penempatan pemain, variasi eksekusi, hingga antisipasi terhadap bola kedua menjadi bagian dari latihan yang terus diulang. Dengan persiapan yang matang, peluang untuk memaksimalkan situasi bola mati bisa meningkat secara signifikan. Sementara itu, aspek kedisiplinan taktik terus diperkuat melalui pendekatan yang lebih detail. Setiap pemain diberikan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan perannya di lapangan. Tidak ada lagi ruang untuk improvisasi yang tidak terkontrol, karena setiap keputusan harus selaras dengan sistem yang telah disepakati. Ini bukan berarti kreativitas dihilangkan, tetapi lebih diarahkan agar tetap berada dalam kerangka permainan tim. Dengan cara ini, keseimbangan antara kebebasan individu dan struktur kolektif bisa tetap terjaga. Perkembangan ini juga berdampak pada cara tim menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Ketika berhadapan dengan tim yang bermain defensif, pendekatan yang digunakan tentu berbeda dengan saat menghadapi tim yang agresif. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah, karena tim tidak terpaku pada satu pola permainan saja. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat menjadi salah satu indikator kematangan sebuah tim, terutama di level internasional yang memiliki variasi gaya bermain yang sangat luas. Di tengah semua proses tersebut, konsistensi tetap menjadi tantangan utama. Membangun performa yang stabil dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan fokus, disiplin, dan komitmen dari seluruh elemen tim. Setiap kesalahan harus segera dievaluasi, sementara setiap keberhasilan dijadikan acuan untuk mempertahankan standar yang telah dicapai. Dengan pendekatan seperti ini, tim diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan tanpa kehilangan arah yang telah ditetapkan.